Shalom, selamat petang saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi saya Angki Crescentia menjumpai Anda dalam program Cinta Kasih TVRI Kalimantan Utara. Pemirsa, menjalani masa muda adalah momentum di mana kita diajak untuk menjalani masa-masa pengembangan diri dan juga menjalani masa pembentukan karakter. Hal inilah yang sangat disadari betul oleh Gereja Katolik, sehingga Gereja Katolik senantiasa berupaya untuk hadir dalam mendampingi masa-masa pengembangan diri para generasi muda. Dan juga Gereja Katolik senantiasa mengajak generasi muda untuk memaknai masa muda sebagai momentum menjadi ujung tombak perpanjangan Tuhan dalam memajukan kehidupan bangsa dan juga kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang akan kita bahas dalam program Cinta Kasih TVRI Kalimantan Utara pada petang hari ini dengan tema Generasi Muda Katolik, Harapan Bangsa dan Gereja. Saat ini sudah hadir bersama saya Pastor Bernardus Moi PR selaku Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Tanjung Selor. Pastor Bernardus, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Kabar baik, luar biasa, selalu semangat karena memang semangatnya generasi muda tertular begitu ya sama Pastor Bernardus. Oke, Pastor, kita akan membahas tema ini lebih dalam, tetapi tentunya seperti biasa saya akan meminta Pastor terlebih dahulu untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik para saudara-saudara yang terkasih, sebelum mengawali kegiatan ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala kebaikan yang selalu Engkau limpahkan kepada kami, terkhusus bagi generasi kaum muda Gereja Katolik, yang menjadi harapan gereja dan bangsa. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu kiranya Engkau tetap senantiasa menyertai kaum muda Gereja Katolik, agar mereka juga dapat menjalankan tugas yang Kau percayakan kepada mereka untuk melanjutkan karyamu di dunia ini dengan penuh cinta kasih. Dan berkatilah kami semua dalam kegiatan ini, agar apa yang kami lakukan, terlebih dalam memuji dan memuliakan nama-Mu melalui pewartaan ini, kami semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Engkau, terkhusus kaum muda semakin termotivasi untuk melayani Engkau dalam pelayanan kehidupan sehari-hari. Dimuliakanlah Engkau ya Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pastor Bernardus sudah memimpin kita dalam doa. Pastor, kira-kira apa nas kitab suci yang cocok untuk menggelorakan semangat generasi muda yang akan kita bawakan pada hari ini? Nas kitab suci untuk kaum muda, saya bertolak dari kisah seorang yang bernama Yeremia. Yeremia ditunjuk menjalankan tugasnya dengan usia yang muda, dan ketika ia dipilih untuk menjalankan tugasnya itu, dan ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ini masih muda dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dengan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan, maka Nabi Yeremia menjalankan tugasnya itu dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, tema yang akan saya berikan kepada kaum muda ialah kaum muda yang militan, penuh tanggung jawab, dan selalu bersukacita dalam mewartakan kasih kepada sesama. Baik, luar biasa. Ini bertolak dari kisah Nabi Yeremia ya, Pastor. Bagaimana kemudian Nabi Yeremia meminta Tuhan untuk memakai dirinya menjadi perpanjangan Tuhan, memberkati sesama. Begitu. Nah, kalau dari Gereja Katolik sendiri, ini Pastor bergerak di Ketua Komisi Kepemudaan. Bagaimana sebenarnya komisi ini mengakomodir keberadaan orang muda Katolik, kalau kita sebut Pastor, yang ada di Keuskupan Tanjung Selor ini? Baik, Bang Ki. Saya bertolak dari latar belakang berdirinya Komisi Kepemudaan. Ini diawali dengan sidang agung Gereja Katolik Indonesia pada tanggal yang dimana bertemakan menemukan wajah-wajah Allah. Wajah-wajah Allah, dan kemudian dari tema itu direkomendasikanlah kaum muda yang dengan kegiatan namanya Temu Akbar Kaum Muda Indonesia. Kaum Muda Indonesia, dan kemudian dari itu diputuskanlah pada tahun 2015 adanya Indonesian Youth Day. Indonesian Youth Day, dan Indonesian Youth Day ini diputuskan dilaksanakan
5 tahun sekali. 5 tahun sekali, dan diawali waktu itu tahun 2012 di Keuskupan Sanggau, Kalimantan Barat, menjadi tuan rumah di sana. Di tahun 2012 dan tahun 2016 dilaksanakan di Keuskupan Manado sebagai tuan rumah. Dan direncanakan pada tahun 2022, Temu Raya atau Indonesian Youth Day Kaum Muda se-Indonesia. Namun karena pandemi, akhirnya Indonesian Youth Day itu dipindahkan tahun 2023. Harapannya begitu, semoga pandemi ini segera berlalu. Baik, dari 2023. Komisi Kepemudaan ataupun juga di KWI maupun juga di keuskupan-keuskupan ini ternyata mengakomodir sedemikian rupa dengan mengadakan atau memprogramkan Indonesian Youth Day, temu akbar orang muda Katolik se-Indonesia, begitu ya Pastor Bernard. Kalau di Kalimantan Utara sendiri, di Keuskupan Tanjung Selor sendiri, apa kemudian program-program dari Komisi Kepemudaan untuk pengembangan diri para generasi muda atau OMK? Baik, mengawali semua itu di tingkat KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, ada yang namanya Komisi Kepemudaan untuk KWI yang mengkoordinir seluruh keuskupan yang ada di Indonesia. Kemudian di tingkat keuskupan ada yang nama juga Komisi Kepemudaan tingkat keuskupan yang mengkoordinir semua paroki yang ada di keuskupan di Kalimantan Utara yang ada paroki-parokinya. Kemudian di dalam paroki-paroki itu ada juga yang namanya Dekenat Tengah. Dekenat Tengah, Utara, Selatan, dan itu nanti masing-masing paroki akan melaksanakan kegiatannya, dan di tingkat paroki itu juga ada namanya Temu Raya OMK. Nah, dari situs Komisi Kepemudaan khususnya Keuskupan Tanjung Selor mengkoordinir semuanya itu dengan mengundang semua atau beberapa pemberi materi untuk kaum muda ini, ya. Tentu temanya tentang iman, spiritual, lalu intelektual, kepribadian, dan juga sosial. Dari 4 poin ini tidak pernah dipisahkan untuk memberi pengembangan bagi kaum muda, sehingga tidak hanya segi iman yang ditingkatkan, tetapi juga kepribadian, intelektual, dan sosial bersama masyarakat. Baik, gitu. Ini 4 aspek yang tidak boleh terlepas, spiritual, intelektual, kepribadian, dan juga sosial. Nah, bagaimana kemudian 4 aspek ini, Pastor Bernardus, bisa berjalan beriringan? Kita tahu kadang ada masyarakat yang menganggap, intelektual ini adalah hal yang utama, yang lain harus diabaikan dulu sebelumnya, atau sebaliknya, spiritual adalah yang utama, yang lain nggak apa-apa, nggak berjalan. Nah, ini dari Gereja Katolik menyikapi hal-hal seperti ini, menyikapi pandangan-pandangan seperti ini, terutama karena generasi muda ini kan benar-benar masa untuk mencari jati diri. Bagaimana kemudian mengarahkan mereka terhadap pandangan-pandangan seperti ini? Oke, baik Mbak. Gereja Katolik, khususnya Komisi Kepemudaan Keuskupan Tanjung Selor, dalam 4 hal ini tidak bisa diabaikan semuanya. Artinya, dari 4 poin ini harus seimbang. Seimbang, jadi tidak hanya harus ditekankan intelektual. Terkadang kalau intelektual belum tentu imannya itu menjadi militan atau tangguh. Maka 4 poin ini harus seimbang, dan dari 4 poin ini harus disampaikan kepada mereka bahwa kita ini tidak hanya menekankan soal misalnya hidup sosial, tetapi juga bagaimana iman kita, karena ini juga berhubungan dengan bagaimana kita mengenal Allah melalui pelayanan kita sehari-hari. Nah, ini jadi 4 poin ini yang selalu didasarkan tanpa mengabaikan. Seperti itu, Mbak. Semua ada porsinya seimbang masing-masing ya, benar. Pastor Bernardus. Oke, Pastor, dengan berjalannya 4 aspek tadi, spiritual, intelektual, kepribadian, dan juga sosial, ini bagaimana kemudian Pastor sebagai Ketua Komisi Kepemudaan melihat potensi dari generasi muda kita, dari OMK kita di Keuskupan Tanjung Selor? Baik, melihat dari potensi yang ada di kaum muda, mereka memiliki potensi yang luar biasa untuk gereja. Artinya, keterlibatan mereka di dalam kehidupan gereja itu sangat luar biasa, sungguh berpengaruh. Salah satu contoh di dalam Komisi Kepemudaan itu, kaum muda itu tidak hanya fokus pada Komisi Kepemudaan, tapi mereka juga fokus pada komisi sosial. Komisi sosial yang dimana contoh hal kecil saja masa pandemi ini, di mana beberapa gereja atau seluruh gereja di Indonesia boleh dikatakan tutup sementara karena pandemi, maka tugas kaum muda inilah yang sangat berperan pada saat pandemi ini, yakni live streaming, di mana para pastor
merayakan Ekaristi pada hari Minggu dan umat tidak bisa menghadiri, maka kaum muda lah yang mengkoordinir semuanya ini untuk live streaming dan umat mengikuti misa atau perayaan Ekaristi dari rumah masing-masing. Ini hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, potensi kaum muda itu dalam berelasi. Saya melihat ketika bersama dengan kaum muda ini sangat dalam berelasi itu tidak tertutup dengan siapa saja. Artinya kebersamaan dengan orang lain itu sungguh universal. Mereka tidak terkekang oleh kamu harus begini, tapi mereka mau pelayanan itu sungguh terbuka dengan siapa saja. Baik, tetap melayani sesama, tetap melayani Tuhan melalui pelayanan kepada sesama dengan tetap berjalan pada koridornya masing-masing begitu ya, Pastor Bernardus. Terlebih dahulu saya akan juga mengajak Pastor Bernardus sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan sebuah pujian. Dan pemirsa, kita akan menikmati pujian berikut ini. Oh
Anda kembali bersama kami dalam program Cinta Kasih. Pastor, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Kalau tadi juga Pastor bilang memang potensi yang luar biasa ini ada pada generasi muda, ada pada OMK di Keuskupan Tanjung Selor sendiri. Nah, tentu mendampingi kaum muda, mendampingi generasi milenial ini kalau bisa kita bilang susah-susah gampang. Menyikapi atau mengimbangi masa-masa mereka mencari jati diri ini tentunya butuh sesuatu yang extraordinary ya, kalau kita bilang begitu, Pastor Bernardus. Nah, kalau dari Pastor Bernardus sendiri melihat Gereja Katolik ini apa sebenarnya tantangannya pada saat melakukan pembinaan, melakukan pendampingan kepada generasi milenial atau generasi OMK saat ini? Secara pribadi, saya sebagai seorang pastor harus pandai untuk berkomunikasi atau berrelasi dengan mereka. Karena kaum muda ini kalau kita harus memaksa mereka untuk mengikuti kehendak kita, atau sebagai pastor, mereka tidak akan menerima. Maka saya secara pribadi, hal yang saya lakukan kepada mereka ialah pertama bergabung, mendengar mereka. Ketika mereka berani men-sharingkan pengalaman mereka, maka disitulah kesempatan saya untuk masuk bersama mereka. Tetapi dalam hal ini justru tantangan yang terbesar bagi saya adalah kaum muda tidak sembarangan untuk bercerita. Meskipun itu pastor, tapi mereka terkadang juga takut untuk bercerita dengan pengalaman mereka. Lebih tertutup ya, pastor? Tertutup. Maka dari situ saya akan memberi kesempatan kepada mereka untuk silakan menceritakan apa saja, terbuka begitu. Saya tidak menghakimi mereka, cuman saya harus mendengar mereka apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Nah, ketika saya masuk dalam perbincangan itu, saya mengerti, oh ternyata kaum muda itu sebenarnya hanya ingin didampingi, dan selain didampingi juga harus diberi materi-materi yang kiranya juga menjadi persiapan mereka untuk generasi selanjutnya. Menyikapi tantangan ini, kemudian juga pastor sebagai ketua komisi kepemudaan harus benar-benar melakukan pendekatan bagaimana agar orang muda Katolik ini bisa terbuka, tetapi juga tetap pada batasan-batasan yang memang sudah ada begitu. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai potensi, kemudian juga mengenai tantangan. Lalu kalau dilihat, Pastor, karya-karya apa saja, karya nyata apa saja yang memang sudah kira-kira dirasakan oleh umat Katolik di Keuskupan Tanjung Selor terkait dengan keberadaan orang muda selain dari live streaming tadi? Baik, Mbak. Datang membantu gereja, para pastor yang terlibat dalam pengembangan sosial ekonomi untuk memberi sumbangan kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu, terkhusus pada masa pandemi ini. Selain itu juga mereka membantu untuk mengunjungi orang yang sakit. Mengunjungi orang sakit tidak hanya datang untuk mengunjungi begitu, tetapi juga mereka memberi motivasi kepada orang sakit, tentu bersamaan dengan suster dan para pastor yang selalu mengunjungi orang sakit itu. Dan yang ketiga, kaum muda ini terlibat dalam tim penggerak misi, khususnya di Keuskupan Tanjung Selor. Artinya mereka ini menjadi perpanjangan tangan dari para pastor untuk meneruskan bagaimana menjalankan misi ini kepada kaum muda-muda yang lainnya. Mereka menjadi perpanjangan untuk mendampingi kaum muda yang lain, yang tidak bisa kita kunjungi dan sebagainya. Jadi ada tim penggerak misi di Keuskupan Tanjung Selor. Baik, dari aspek sosial, kemudian juga kesehatan, lalu juga terlibat dalam karya-karya misi yang ada di Keuskupan Tanjung Selor. Oke, nah selain juga dari karya dan juga tantangan, ada juga kendala begitu. Pastor sendiri merasakan secara pribadi, merasakan keberadaan orang muda ini, apa yang harus dilakukan oleh umat untuk kemudian kita bersama-sama merangkul orang muda, merangkul generasi muda agar tentunya mereka bisa menjadi perpanjangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk berguna di kehidupan masyarakat, tidak hanya terkungkung dalam gereja Katolik saja, tetapi kepada masyarakat luas. Oke, Mbak. Yang saya lihat dan perhatikan saat bersama dengan kaum muda, hal yang harus dilakukan pertama, umat harus menerima keberadaan mereka. Hanya itu saja sebenarnya tuntutan atau yang diinginkan kaum muda. Keberadaan mereka di dalam gereja harus diterima, dan yang lainnya juga tidak harus dihakimi mereka. Artinya mereka diberi keluasan untuk melakukan atau mengekspresikan apa yang mereka miliki dalam hidup mereka, dalam diri mereka masing-masing, atau bakat-bakat yang ada. Kebersamaan dengan kaum muda ini, mereka memiliki banyak bakat, pengalaman yang luar biasa yang saya lihat. Maka bagaimana bakat-bakat yang mereka miliki itu harus dikembangkan, dan tentu itu harus diterima oleh umat, disupport oleh umat dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ketika kaum muda melakukan kegiatan, umat tidak hanya sekedar melanjutkan begitu, tapi umat juga memberi
sarana atau materi dan sebagainya untuk mendukung mereka. Baik. Seperti itu. Sehingga segala apa yang mereka miliki, bakat yang mereka miliki itu tidak hanya terpendam untuk mereka sendiri, tetapi juga bagaimana apa yang mereka miliki itu mereka dapat bagi kepada umat dan juga kepada masyarakat yang dalam tanda petik bukan orang Katolik, pelayanan sosial. Baik, pelayanan sosial tidak hanya terbatas pada umat kalangan sendiri saja, kalangan Katolik saja, tetapi juga bisa dirasakan manfaatnya bagi umat lain atau bagi masyarakat luas di Tanjung Selor ini ataupun juga di seluruh Keuskupan Tanjung Selor. Nah, Pastor, kalau mendampingi orang muda juga tentunya kita tidak bisa menutup mata bahwa terkadang ada konflik yang terjadi, baik itu konflik antar sesama mereka, sesama orang muda, ataupun juga konflik dengan generasi di atas mereka. Ini mungkin karena terjadi gap umur mungkin ya, yang sedikit jauh begitu, atau gap generasi yang memang kalau dilihat juga jaraknya cukup jauh. Ini menyikapi kondisi-kondisi seperti ini, menyikapi tantangan, menyikapi konflik yang terjadi, seperti apa yang harus dilakukan? Pertama, saya harus menjadi netral untuk mereka. Artinya, saya sebagai Komisi Kepemudaan tidak hanya berpihak misalkan kaum muda yang senior dan yang masih baru. Jadi saya harus mendengar ketika mereka konflik dengan yang senior, maka saya harus mendengar dulu apa sebenarnya menjadi masalahnya. Dan ketika saya mendengar apa menjadi masalahnya, maka saya akan kumpulkan mereka untuk membicarakan bersama. Kita harus menyelesaikan solusi ini. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kalau solusi itu tidak dibicarakan bersama-sama, diselesaikan bersama, maka dalam Komisi Kepemudaan akan menjadi terpecah. Akan menjadi terpecah karena tadi ada, oh kamu senior, kami ini baru, dan kami ini masih sangat baru. Nah, di dalam Komisi Kepemudaan, khususnya Keuskupan Tanjung Selor, dibedakan KKMK. KKMK ini khususnya mereka yang sudah bekerja, dan untuk OMK mereka yang masih SMA, kuliah, dan SMP. Nah, dua hal ini yang harus diimbangi dalam kebersamaan ketika berkumpul bersama dengan KKMK dan OMK ini. Berarti memang dari Gereja Katolik sendiri menaungi orang muda Katolik dari umur hingga 35 tahun begitu ya, Pastor Bernardus. Oke. Apa yang Pastor Bernardus harapkan dengan keberadaan orang muda Katolik agar tentunya mereka ini benar-benar menjadi generasi yang berguna, generasi penerus bangsa dengan segala kreativitas, dengan segala inovasi yang mereka miliki. Apa yang sebenarnya Pastor Bernardus harapkan dengan keberadaan mereka, tentunya agar tadi masyarakat dapat merasakan manfaat, masyarakat dapat merasakan bahwa mereka benar-benar menjadi generasi penerus bangsa yang bisa diandalkan. Baik, harapan saya untuk kaum muda yang pertama militan. Tangguh, kuat, bertanggung jawab. Selain itu juga peduli kepada sesama. Peduli kepada sesama tidak hanya kepada Katolik, tapi juga kepada sesama yang bukan Katolik. Artinya bahwa selain kita hidup dalam gereja, juga kita ini hidup dalam negara Republik Indonesia. Maka harapan saya itu militan, tangguh, kuat, lalu bertanggung jawab, juga peduli kepada sesama siapapun dia, tidak pandang bulu siapapun orang itu. Baik, Pastor. Ada pertanyaan lagi dari saya. Ketika Pastor terjun bersama dengan orang muda ke masyarakat, pengalaman apa yang kira-kira paling berkesan ataupun juga mungkin dari masyarakat pernahkah mengalami penolakan atau justru sebaliknya mereka sangat welcome dengan keberadaan orang muda ini? Karena saya masih baru mendampingi kaum muda untuk Keuskupan Tanjung Selor, pengalaman senior-senior saya menjadi Komisi Kepemudaan, kehadiran kaum muda di kalangan masyarakat sangat diterima. Welcome. Dan itu dilaksanakan tahun 2012 di Nunukan. Semua kaum muda yang ada di Keuskupan Tanjung Selor berkumpul di Nunukan, dan ternyata dalam perkumpulan itu tidak hanya dilibatkan anak Katolik tetapi juga yang beragama Muslim dalam kegiatan itu. Sehingga kehadiran anak muda Katolik di tengah masyarakat sangat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Baik, peran pemerintah sendiri Pastor untuk di Keuskupan Tanjung Selor, baik itu pemerintah provinsi maupun juga kabupaten kota. Nah, seperti apa Pastor melihat sejauh ini mereka menyokong ataupun juga mensupport para generasi muda, baik itu OMK maupun juga generasi muda pada kalangan lainnya? Baik, berhubungan dengan kepemerintahan, tentu mereka mendukung kegiatan OMK, dan bentuk dukungan mereka selain mereka diundang untuk memberi materi juga menjadi dukungan mereka dalam bentuk materi. Dan tentu dalam kegiatan OMK tidak hanya
berupa berkumpul begitu saja, tapi tentu membutuhkan yang namanya materi-materi itu. Dan inilah bentuk dukungan pemerintah kepada kaum muda. Baik, bantuan berupa moral dan material juga senantiasa dibutuhkan dan juga ternyata sudah direalisasikan, diwujudkan. Oke, Pastor Bernard, memang pembahasan kita saat ini menarik sekali, tetapi sayang kita terbatas oleh waktu. Maka saya terlebih dahulu sebelum kita berpisah, saya meminta Pastor untuk menyampaikan pesan apa yang kira-kira ingin disebarkan begitu kepada generasi muda OMK begitu di Keuskupan Tanjung Selor. Pesan saya untuk kaum muda khususnya Keuskupan Tanjung Selor, jadilah saksi dan wartakanlah Injil Tuhan dalam pelayanan kehidupan sesama. Oke, baik. Ini yang kita harapkan bersama agar mereka benar-benar bisa menjadi terang Kristus di tengah masyarakat. Tidak hanya berguna bagi kalangan Katolik, tetapi juga untuk masyarakat luas di Keuskupan Tanjung Selor. Pastor, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dan Pastor akan memimpin kita dalam sebuah doa. Silakan. Terima kasih. Baik para saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri kegiatan ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk segala berkat-Mu yang selalu Engkau limpahkan kepada kami. Teristimewa pada saat ini, kami berbincang bersama mengenai kemusi kepemudaan khususnya bagi kaum muda yang ada di Keuskupan Tanjung Selor. Itu semua karena karya-Mu yang senantiasa menuntun kami, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Dan harapan kami kiranya Engkau senantiasa menuntun kami semua, para pelayan-Mu, para kaum muda, kiranya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh sukacita dan selalu mewartakan kasih-Mu kepada sesama yang sangat membutuhkan kehadiran-Mu dalam pelayanan kami. Ya Bapa, berkatilah para teman-teman yang senantiasa menjalankan tugas mereka, para kru dan juga petugas lainnya, agar Engkau senantiasa memberikan rahmat kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan apa yang mereka impikan, semuanya terwujud karena cinta-Mu melalui pelayanan mereka. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga kita semua, para saudara-saudari, para kru semuanya, senantiasa diberkati oleh Yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pastor Bernardus. Sama-sama. Tuhan memberkati Pastor dalam segala karya dan pelayanan. Mari orang muda Katolik, saya ajak kita semua untuk senantiasa menjadi perpanjangan Tuhan, menjadi terang Kristus di tengah masyarakat. Tidak hanya berguna bagi kalangan Katolik, tetapi tentunya juga dapat menjadi generasi penerus bangsa, tumpuan harapan gereja dan negara. Demikian program Cinta Kasih Kalimantan, TVRI Kalimantan Utara pada sore hari ini. Saya Angki Crescentia, pamit undur diri. Sampai